and proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan jasmani, spiritual dan sosial. Dan selamat datang sahabat-sahabat di channel edukasi pengetahuan, yang mana channel ini memberikan pengetahuan dan wawasan. Nah sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Saya yakin sahabat-sahabat pasti tahu Pancasila, tapi apakah tahu sejarah kelahiran Pancasila? Di video ini akan saya bahas, tetapi sebelum melanjutkan ke pembahasan, mari kita share, like, komen dan subscribe channel ini, agar bisa berkembang dan terus memberikan pengetahuan dan wawasan. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu, Panca artinya 5, Sila artinya asas dasar, jadi Pancasila adalah 5 dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila terbentuk melalui proses yang lama, di dalamnya tercermin nilai-nilai, adat, kebudayaan, dan nilai religius bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila diawali saat pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi negara Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan, sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret dan diresmikan tanggal 28 Mei tahun 1945, yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Lalu 67 orang Indonesia dari anggota BPUPKI, yang diketuai oleh KRT Rajiman Wediodiningrat dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso untuk membahas dasar negara. Pada hari pertama sidang KRT Rajiman Wediodiningrat meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Pada saat itu terdapat 3 pengusul dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan 5 dasar dari Muhammad Yamin yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan. Usulan 5 dasar dari Profesor Supomo yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Usulan 5 dasar dari Insinyur Soekarno yaitu 1. Internasionalisme dan nasionalisme, 2. Kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dan usulan trisilanya yaitu 1. Sosionasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan trisila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, atau satu sila yang intinya gotong royong. Pada tanggal 1 Juni akhirnya diperingati sebagai Hari Pancasila. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Dengan berpedoman pada usulan Bung Karno itu, dibentuklah panitia kecil yang terdiri 8 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Sutarjo Kartohadikusumo, 4. Wahid Hashim, 5. Ki Bagus Hadikusumo, 6. Otto Iskandar Dinata, 7. Muhammad Yamin, dan 8. A. Amaramis. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia 8 ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 orang dari anggota BPUPKI, yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Kuosangin, sebuah badan penasehat yang dibentuk pemerintah Jepang.
Pada pertemuan tersebut dibentuk panitia kecil lagi yang dikenal dengan Panitia 9 untuk mematangkan konsep tersebut. Panitia 9 ini terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. A. Maramis, 4. Abikusno Cokrosuyoso, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Haji Agus Salim, 7. Ahmad Subarjo, 8. Kiai Haji Wahid Hasyim, 9. Muhammad Yamin. Hasil konsep garapan Panitia 9, dibawa pada sidang tanggal 22 Juni tahun 1945 dan kemudian menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, atau Jakarta Charter. Di dalam piagam tersebut terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta tersebut diajukan pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945. Dalam sidang tersebut, BPUPKI menerima Piagam Jakarta untuk dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan isi preambul Undang-Undang Dasar resmi diambil dari Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI dibubarkan pemerintahan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang beranggotakan 21 orang, kemudian anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga total anggotanya menjadi 27 orang. Berikut susunan anggota PPKI. Dalam prosesnya, sebelum sampai kepada waktu yang dijanjikan, Jepang menyerah kalah dari sekutu. Hal ini diketahui oleh para pemuda pergerakan Indonesia, maka dengan segera para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tidak sesuai dengan waktu dalam perjanjian dengan Jepang, supaya kita merdeka dengan benar-benar dari tangan dan usaha kita sendiri. Namun demikian, tidak begitu saja disepakati. Bahkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta harus diamankan ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Disitulah pada malam itu juga disepakati waktu proklamasi dan kemudian teks proklamasi diketik langsung oleh Sayuti. Keesokan harinya pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan itu. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mendapat usulan dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang keberatan terhadap kata-kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, karena warga negara Indonesia tidak semua beragama Islam, dan digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, khusus membahas mengenai dasar negara dan melahirkan istilah Pancasila untuk nama rumusan dasar negara. Dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juni sampai tanggal 17 Juli tahun 1945, membahas tentang bentuk negara, dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia, dan menghasilkan 1. Bentuk negara Republik. 2. Batas wilayah Indonesia. 3. Menyetujui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menyetujui struktur Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat, sebelum terbentuknya MPR. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah menonton video ini sampai selesai. Sejarah Pancasila sangatlah penting untuk diketahui oleh kita, sebagai anak bangsa, dan kita harus mengingat jasa-jasa para pahlawan kita.